Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Otapia, saya dari kelas 12 BDPS Sekolah Permata Harapan. Jadi hari ini saya akan membantu Eligo RPL 12A dalam menyelesaikan tugas final block-nya yaitu mata pelajaran PBW. Oke, jadi pertama-tama kita akan mulai dari memasuki file dan kemudian kita akan mengetik php spark serve, yaitu untuk menjalankan programnya. Selanjutnya, kita akan buka SAM, dan kita akan mengaktifkan beberapa menu yang ada di SAM. Kemudian kita akan pergi ke browser, dan kita mengetikkan localhost 8080 index home login. Jadi setelah kita extract framework kita pada dalam folder public, kita akan paste file dari folder asset yang telah kita copy dari template yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan buka file yang akan digunakan untuk merancang sistem kita. Jadi sistem yang akan kita rancang ini adalah aplikasi gudang. Jadi pada boot, pada file development kita akan ganti display error menjadi 0. Kemudian pada production, kita akan ganti menjadi 1. Kemudian pada database, kita akan menamai username dengan root dan database disesuaikan dengan database yang akan kita gunakan dalam sistem. Kemudian kita akan membuka file baru pada folder model. Untuk menyimpan function-function yang akan kita gunakan, di sini nama file barunya adalah mgudang. Jadi ini adalah function-function yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita juga akan membuat file baru pada view untuk membuat tampilan pada sistem kita. Pada awal kita akan membuat view, header, kemudian menu, kemudian footer. Jadi ini kita copy dari file index dari template yang kita gunakan, kemudian membagi menjadi 3, header, menu, footer. Pada view menu, kita akan memberi link untuk mengarahkan ke function kita. Dan pada file home di controller, kita akan memanggil model kita agar bisa kita gunakan nanti. Nah, sekarang kita mulai. Jadi pertama terdapat halaman login. Ini adalah untuk memanggil logo web kita agar ditampilkan di halaman login. Kemudian, ini adalah link untuk memanggil fungsi aksi login agar bisa login. Dan ini adalah field. Kemudian ini adalah field untuk input nama user dan password kita. Kemudian ini adalah untuk menampilkan captcha, dan ini adalah kode untuk meminta pengguna mengisi captcha. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan password yang diinput oleh user. Kemudian, ini adalah function loginnya. Ini
untuk memanggil model. Ini untuk memanggil data dari tabel setting dengan ID setting 1 dengan get where. Jadi ini function kita panggil dari model. Jadi agar logo web tadi ditampilkan. Kemudian ini untuk memanggil tampilan header login agar view-nya ditampilkan. Kemudian aksi loginnya mengambil data username, password, ciri captcha respon, dan backup captcha dari form login. Kemudian, validasi reCAPTCHA menggunakan Google reCAPTCHA untuk memverifikasi bahwa pengguna bukan bot. Jika verifikasi reCAPTCHA online berhasil, proses login dilanjutkan. Kemudian, backup CAPTCHA, jika koneksi internet tidak tersedia atau reCAPTCHA gagal, sistem menggunakan validasi reCAPTCHA lokal. CAPTCHA disimpan dalam sesi dan dibandingkan dengan input pengguna. Kemudian memeriksa kecocokan username dan password dalam database. Jika cocok, sesi login dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman home. Jika tidak cocok, pengguna diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan kesalahan. Nah, kemudian setelah login akan diarahkan ke dashboard. Jadi ini ada view dashboard. Pada bagian sini akan memanggil nama web dari string setting. Kemudian ini adalah functionnya. Jadi fungsi index ini digunakan untuk mengatur tampilan awal dari sebuah halaman, misalnya dashboard. Kemudian cek level user. Jika level pengguna lebih besar dari 0, berarti pengguna memiliki akses ke halaman dashboard. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Kemudian pada model mGudang, objek mGudang ini dibuat untuk berinteraksi dengan database. Nah, untuk memanggil ataupun menggunakan function dari model. Kemudian pencatatan aktivitas. Di activity ini, ID pengguna diambil dari session. Aktivitas mengakses halaman dashboard dicatat menggunakan fungsi add_log. Kemudian mengambil data setting dengan ID setting 1 diambil dari database. Kemudian memanggil tampilan halaman, header, menu, dashboard, footer yang ditampilkan secara berurutan menggunakan echo view. Kemudian ada menu user. Jadi ini adalah tampilan view usernya. Dan ini adalah untuk full search-nya. Kemudian ini adalah header tabel. Menentukan kolom tabel dengan judul, nomor, nama, kemudian level, dan aksi. Kemudian pada body tabel menggunakan PHP untuk menampilkan data dari variabel li. Kemudian loop for each digunakan untuk iterasi data setiap pengguna. Kemudian logika kondisi. Data pengguna hanya jika isi dalat bernilai 0, tidak terhapus. Kemudian pada penomoran, kolom nomor diisi dengan angka berurutan menggunakan nomor plus. Kemudian pada penentuan level menggunakan switch untuk menentukan teks berdasarkan nilai level. Kemudian pada aksi drop down, tombol drop down menyediakan
berbagai macam opsi. Yang pertama itu ada edit. Edit itu membuka model dengan data pengguna, kemudian hapus. Hapus itu mengarahkan ke URL untuk menghapus pengguna, kemudian ada reset password, mengarahkan ke URL untuk reset password. Kemudian ada undo edit. Undo edit ditampilkan jika data backup tersedia, membuka modal untuk mengembalikan data sebelumnya. Kemudian ini adalah form untuk ditambah. Oke. Jadi ini akan mengarahkan ke fungsi aksi tambah user. Nih, aksi tambah user saat klik submit. Ini adalah field. Ini adalah field untuk pengguna input data di form. Kemudian di form edit, nih di form edit, nah yang akan memanggil fungsi aksi edit user. Di sini aksi edit user. Ini adalah field untuk pengguna edit di form. Nah, kemudian ini ada ID dengan tab hidden untuk menentukan data mana yang diedit. Kemudian pada form undo edit ini, kelebihan lagi. Oke. Nah, ini ada field yang ditampilkan. Kemudian ini ada ID. Ini ada ID dengan type hidden untuk menentukan data mana yang mau di-undo edit. Kemudian ini script untuk menampilkan data value di form edit dan undo edit, dan ini adalah untuk search data. Selanjutnya ada functionnya untuk user. Nah, ada pengecekan level user. Nah, fungsi ini bisa diakses oleh pengguna dengan level 0 ataupun 1. Jika levelnya berbeda, pengguna akan diarahkan ke halaman error. Kemudian mengambil ID user. Kemudian mengambil ID user di sini dan menyimpan log. Kemudian menyimpan log activity pengguna dan menggunakan fungsi add-log. Okay. Kemudian memanggil model mgudang untuk mengambil data user dari tabel user melalui metode tampil. Melakukan iterasi pada data user ini untuk mengisi array backup user dengan data backup user menggunakan metode getBackupUser. Kemudian mengambil data spesifik user berdasarkan ID user dari session getWhere. Mengambil data dari tabel setting dengan ID setting 1. Di sini, data yang diambil dari model dikirim ke beberapa view seperti header, menu, user, dan footer. Ini function tambah. Ini akan membuat instance model mgudang untuk interaksi dengan database. Kemudian mengambil ID user dari sesi login untuk menambahkan log aktivitas menambah data user melalui metode add-log. Selanjutnya, mendapatkan data dari form
melalui request get post meliputi nama, username, password, nomor HP, dan juga level. Kemudian data disusun dari array isi yang mencakup informasi user, kemudian menyimpan data ke tabel user melalui metode tambah dari model. Setelah itu mengarahkan pengguna ke halaman home atau user setelah data berhasil ditambahkan. Kemudian ini function edit untuk membuat instance dari model mgudang untuk mengakses database, kemudian mengambil ID pengguna dari sesi untuk menyimpan aktivitas mengubah data user ke log menggunakan metode add-log, kemudian mengambil data dari form yang dikirim melalui metode post, seperti nama, username, password, dan juga nomor HP, level, ID. Kemudian mengecek apakah data user lama ada di tabel user backup. Jika ada data lama dihapus di sini, data user lama dari tabel user diambil berdasarkan ID user yang disimpan ke tabel user backup. Kemudian update data user baru. Nah, data baru pengguna diolah dan disimpan ke tabel user berdasarkan ID user. Setelah proses selesai, pengguna diarahkan kembali ke halaman home atau user. Di sini. Kemudian, ini untuk aksi reset, untuk ubah password ke password default. Oke. Membuat objek dari model mgudang di sini untuk interaksi dengan database. Kemudian mengambil ID pengguna dengan yang sedang login dari sesi dan memanggil fungsi add-log untuk mencatat aktivitas mereset password user dengan ID pengguna yang melakukan aksi, kemudian membuat array where untuk mencari pengguna di tabel user berdasarkan ID user. Setelah itu isi data yang diubah. Nah, isi data yang diubah mengganti password pengguna dengan nilai hasil hash dari 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan MD5. Kemudian perbarui data di sini, di database. Memanggil metode edit pada model mgudang untuk mengubah data pengguna di tabel user dan mengarahkan kembali ke halaman user atau home setelah aksi selesai. Kemudian fungsi hapus di sini ya. Fungsi hapus di sini untuk menggunakan soft delete. Kita menggunakan soft delete. Nah, pertama membuat instan dari model mgudang, kemudian mengambil ID pengguna saat ini. Di sini. Dari sesi untuk mencatat aktivitas penghapusan dengan memanggil metode add-log yang mencatat ID pengguna dan deskripsi aktivitas. Selanjutnya, menandai data pengguna yang akan dihapus dengan menambahkan kolom isi delete bernilai 1. Yaps. Kemudian menyimpan informasi siapa yang menghapus delete by dan juga kapan dihapus delete at. Dan memperbarui data di tabel user berdasarkan ID user. Berdasarkan ID user yang diberikan. Lalu, hapus. Hapus dari backup dan menghapus data terkait dari tabel user backup berdasarkan ID user. Setelah operasi selesai, mengarahkan pengguna kembali ke home atau user. Kemudian, kita masuk ke function undo edit. Nah, pada function undo edit untuk mengembalikan data yang diedit. Pertama, membuat instance dari model mgudang untuk operasi database dan mengambil ID user. Mengambil ID user dari session untuk menambahkan log activity dengan deskripsi undo edit data user. Selanjutnya, mengambil data
dari tabel user backup berdasarkan ID user dan konversi data hasil query ke array. Setelah itu menghapus ID user dari array karena tidak perlu diupdate. Nih. Memperbarui tabel user dengan data dari user backup. Kemudian menghapus data dari tabel user backup setelah proses pemulihan selesai. Selanjutnya adalah menu barang. Untuk menu barang, kita menggunakan cara-cara yang sama seperti create user, jadi tinggal copy view dan fungsi-fungsi dari user kemudian disesuaikan dengan data-data di tabel barang. Jadi langsung kita lanjutkan ke barang masuk dan keluar. Untuk menu barang masuk dan keluar, kita juga menggunakan pendekatan CRUD yang sama seperti CRUD pada user dan barang. Hanya saja ditambahkan fungsi untuk print. Jadi kita akan menjelaskan bagian print saja. Untuk print kita menambahkan model untuk form print. Pada formnya kita bisa menentukan untuk print. Datanya berdasarkan tanggal mulai dan akhir di sini. Tanggal mulai dan tanggal akhir. Kemudian tombol cetak yang diarahkan ke fungsi barang, yang diarahkan ke fungsi cetak barang masuk. Nah, ini adalah view untuk hasil. Nah, ini adalah view untuk hasil cetaknya. Jadi data-data yang ditampilkan ada nama barang, kemudian ada harga, tanggal masuk, jumlah. Dan ini adalah kode yang akan menghasilkan window print. Nah, kemudian ini functionnya. Nah, fungsi memeriksa apakah pengguna memiliki level akses 0 atau 1. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman error. Kemudian mengambil tanggal mulai, start date, dan tanggal akhir, end date, yang dikirim dari form. Ambil data barang masuk menggunakan model mgudang. Ini mgudang untuk mengambil data barang masuk yang sesuai dengan tanggal yang dipilih. Kemudian ambil pengaturan, mengambil data setting dari tabel setting dengan ID setting 1. Kemudian kirim data ke view. Data yang diperoleh, termasuk start date dan juga end date dikirim ke view untuk ditampilkan pada halaman cetak. Kemudian tampilan view. Tampilan view menampilkan bagian header, konten laporan cetak, dan juga footer. Jadi ini adalah untuk cetak data barang masuk, untuk barang keluar, sesuaikan saja dari barang masuk ke barang keluar. Kemudian setting, untuk mengatur nama, web, dan logo. Jadi ini adalah view-nya. Di view dapat menampilkan data setting dan bisa diedit. Ini adalah link yang diarahkan untuk edit, dan ini adalah field untuk value datanya. Kemudian di function setting, memanggil model mgudang, kemudian memanggil data ID setting 1 dengan get where, dan memanggil tampilan view header, footer, dan juga setting serta dengan echo view. Kemudian ini aksi untuk edit setting. Nah, mengambil ID user dari session yang aktif, kemudian mencatat aktivitas dengan deskripsi, mengubah data setting menggunakan fungsi add log, kemudian mengambil data nama, ID, kemudian file foto dari input form, kemudian membuat array
isi yang berisi data baru seperti nama web, kemudian waktu update, dan ID user yang melakukan perubahan. Jika file foto valid, file akan diupload dan nama file disimpan dalam data yang akan diubah. Kemudian menggunakan model mgudang untuk mengedit data setting di tabel setting berdasarkan ID setting. Setelah berhasil mengupdate, pengguna diarahkan ke halaman setting sesuai dengan ID. Jadi selanjutnya adalah log. Jadi halaman log ini untuk menampilkan aktivitas yang dilakukan pengguna yang login. Nah, ini adalah view-nya. Nih, ini adalah view-nya. View log-nya yang akan ditampilkan ID, nama, user, activity, dan waktu. Kemudian bisa filter untuk log aktivitasnya. Nih. Bisa filter dengan ID, nama, aktivitas, dan waktu. Kemudian ini adalah function-nya. Yang pertama untuk view-nya. Kemudian ini function log. Nih, function log. Mengecek level akses pengguna melalui sesi. Hanya pengguna dengan level 0 atau 1 yang bisa mengakses fungsi ini. Menambahkan log aktivitas. Di sini. Menambahkan log aktivitas, mengakses halaman log aktivitas ketika pengguna membuka halaman log. Kemudian mengambil data pencarian seperti ID, kemudian nama pengguna, aktivitas, dan timestamp dari input get untuk memfilter log yang akan ditampilkan. Kemudian mengambil data log. Nih, mengambil data log aktivitas yang sesuai dengan filter dari model mgudang. Kemudian menambahkan data pencarian ke dalam array data. Kemudian menampilkan halaman log di sini. Menampilkan halaman log dengan data yang diambil menggunakan echo dan view. Setelah itu, kita untuk fungsi menambah aktivitasnya, kita akan masuk ke add log. Nah, menambahkan log aktivitas ke dalam tabel di sini, menambahkan aktivitas ke dalam tabel activity log dengan menyimpan ID pengguna, aktivitas, dan juga timestamp saat ini. Kemudian menu restore. Untuk mengembalikan data yang dihapus, di sini ada untuk restore user dan barang. Jadi kita akan menjelaskan salah satu saja, yaitu untuk restore user. Jadi ini adalah tampilannya. Nah, jadi ini adalah tampilan yang menampilkan data user yang dihapus, yaitu yang is delete one. Kemudian ini adalah tombol untuk restore yang mengarahkan ke aksi restore user. Kemudian kita ke function-nya. Yang pertama untuk function view-nya, function restore user memeriksa apakah user yang sedang login memiliki level 0 atau 1. Kemudian mengambil data user setting dari database melalui model mgudang di sini. Ini. Kemudian menampilkan halaman dengan view, header, menu, kemudian restore user dan footer. Kemudian untuk fungsi aksi restore-nya, ini mengambil ID user yang sedang login dan mencatat aktivitas restorasi data user. Kemudian mengupdate data user yang dihapus menjadi is delete 0. Setelah itu mengarahkan kembali ke halaman restore user. Selanjutnya yaitu profile. Ini adalah view-nya. View-nya akan menampilkan beberapa data user sesuai user login tersebut, kemudian bisa update. Nah, ini adalah field yang menampilkan data value-nya yang bisa digunakan untuk edit. Jadi ini adalah tombol edit dan link untuk mengarahkan ke fungsi edit. Kemudian ini
untuk mengganti password baru. Nah, ini field untuk memasukkan password yang lama yang sesuai. Kemudian ini adalah link untuk memperbarui passwordnya. Jadi yang pertama, function untuk view profile. Yang pertama adalah kita ketikkan dulu profile. Nah, kemudian kita memeriksa level akses pengguna di session untuk memastikan mereka memiliki izin. Oke. Nah, jika diizinkan mengambil data profil pengguna dan pengaturan dari menyalakan gudang dan menampilkan tampilan halaman profil, jika tidak diizinkan, mengalihkan ke halaman error. Kemudian function aksi editnya, aksi profile, memproses perubahan profil pengguna, nama, kemudian username, kemudian nomor telepon, kemudian foto. Jika ada foto baru yang diupload di sini, jika ada foto yang diupload, foto tersebut disimpan dengan nama yang baru. Kemudian membuat cadangan data backup, melakukan perbaruan di tabel user. Kemudian mengupdate data pengguna di sini. Sebelum melakukan pembaruan di tabel user. Kemudian mengupdate data pengguna dan mengarahkan kembali ke profile. Dan ini function ganti passwordnya. Aksi change pass. Jadi memproses perubahan password pengguna di sini, memeriksa kecocokan password lama dengan yang ada di database. Jika cocok, password baru disimpan dalam database. Jika tidak, menampilkan pesan kesalahan. Setelah berhasil mengarahkan kembali ke halaman profile, pengguna dengan pesan sukses. Yang terakhir yaitu logout. Nah, jadi ini adalah functionnya. Oke, jadi ini adalah functionnya. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menghancurkan atau menghapus sesi pengguna. Ketika dipanggil, sesi yang sedang aktif akan dihapus, termasuk data pengguna yang disimpan dalam sesi tersebut. Ini berguna untuk mengakhiri sesi login dan memastikan bahwa data pengguna tidak tersisa di server. Kemudian saya akan menjelaskan setiap function yang saya gunakan yang terdapat di model. Yang pertama itu ada tampil. Nah, di tampil ini mengambil semua data dari tabel tertentu, diurutkan berdasarkan kolom ID secara menurun. Kemudian ada join. Nah, pada join ini melakukan join antara dua tabel dengan left join, diurutkan berdasarkan kolom ID secara menurun. Kemudian ada search activity log di sini. Nah, ID user, activity, timestamp. Nah, mencari log aktivitas berdasarkan parameter yang diberikan dengan menggunakan like, diurutkan berdasarkan timestamp. Kemudian ada get backup user, get backup barang, get backup MS Cloud, get backup keluar. Mengambil data dari tabel backup berdasarkan ID. Kemudian masuk ke get where. Nah, get where mengambil suatu baris data berdasarkan kondisi where. Kemudian ada get wheres, tabel where. Mengambil semua data yang memenuhi kondisi where atau mengembalikan array kosong jika tidak ada data. Kemudian upload foto di sini. Nah, mengunggah file ke folder publik atau image. Kemudian join dua where.
table 2 on ID where. Lakukan join dua tabel dengan kondisi tertentu diurutkan berdasarkan ID. Kemudian get password, mengambil kata sandi pengguna berdasarkan ID user. Kemudian ada tambah tabel isi, menambahkan data baru ke tabel. Kemudian ada edit, tabel isi where, memperbarui data dalam tabel berdasarkan kondisi where. Kemudian ada hapus. Nah, hapus tabel where, menghapus data dalam tabel berdasarkan kondisi where. Kemudian get activity logs. Get activity logs, mengambil log aktivitas lengkap dengan informasi nama pengguna diurutkan berdasarkan timestamp. Kemudian yang terakhir itu ada get user by ID, get barang by ID, get masuk by ID, get keluar by ID. Nah, ini mengambil data berdasarkan ID. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.